Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi bersama kita di podcast Santun, semua tentang Tun. Saya Ici Setiawati. Pada pagi hari ini akan ditemani oleh narasumber, seorang sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Bapak R. Indra Saputra SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Sebagaimana kita ketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru itu telah mencanangkan pembangunan zona integritasnya pada bulan Mei tahun 2018 yang lalu. Benar. Nah, selama dari tahun 2018 sampai 2021 ini, bisakah Bapak jelaskan itu bagaimana peran seorang sekretaris sebagai supporting unit sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan untuk tampil pada podcast kita saat ini. Sedikit penjelasan bahwasanya seorang sekretaris di pengadilan itu yang merupakan kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai peran sebagai supporting unit, baik itu untuk supporting unit pada satker maupun supporting unit untuk pimpinan. Untuk supporting unit pada satker, sekretaris berperan menjamin terlaksananya kegiatan satker dan program kerja Mahkamah Agung. Sedangkan supporting unit untuk pimpinan melayani dan memenuhi kebutuhan pimpinan. Jadi itulah kira-kira peran sekretaris di suatu pengadilan. Dalam pelaksanaan zona integritas, saya bersama Bapak Erik Siombing selaku Ketua Zona Integritas beserta rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu hakim, bapak panitera, bapak ibu para kasubag, baik itu kasubag kepegawaian organisasi dan tata laksana, kasubag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan, serta kasubag umum dan keuangan, beserta bapak ibu di kepaniteraan, panitera muda perkara dan panitera muda hukum, beserta seluruh staf dan tenaga honorer yang ada di PTUN Pekanbaru telah aktif dan bersemangat untuk melaksanakan zona integritas. Dari menyiapkan kelengkapan mulai dari area 1 yaitu manajemen perubahan sampai dengan area 6 yang merupakan peningkatan kualitas layanan publik, sampai dengan pemenahan lainnya yang dibutuhkan untuk pemenuhan evaluasinya, yang hingga dengan saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2021 masih menunggu hasil evaluasi pemutakhiran data pada calon unit menuju WBK dan WBBM. Nah, sehubungan dengan pelaksanaan zona integritas yang Bapak ceritakan tadi, kita tahu bahwa untuk mewujudkan PTUN Pekanbaru itu wilayah bebas korupsi, tentu telah banyak yang kita laksanakan. Benar. Termasuk itu pemanfaatan teknologi, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, bisakah Bapak ceritakan sedikit sarana dan prasarana apa saja yang sudah ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru? Jadi untuk saat ini Bu, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah dikelola secara maksimal. Dengan anggaran yang ada, kita dituntut untuk bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya dan tentu berpedoman pada aturan yang ada. Kita masih terus meningkatkan pemenahan sarana dan prasarana sehubungan dengan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik. Seperti saat ini sudah adanya loket layanan terpadu satu pintu, yaitu yang sering kita sebut dengan PTSP. Untuk di Pekanbaru sendiri, PTSP tersebut terdiri dari 5 loket layanan. Yang pertama, loket surat masuk, itu adalah bagian umum. Yang kedua, loket kasir mengenai pembayaran dan pendaftaran gugatan. Yang ketiga, loket layanan perkara. Yang keempat merupakan layanan produk pengadilan, sedangkan yang kelima merupakan informasi dan pengaduan. Yang masing-masing loket telah disediakan petugas-petugas yang cakap dan terampil dalam tupoksi untuk layanan yang diberikan. Dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mungkin rata-rata di seluruh pengadilan tidak ada fasilitas untuk difabel, dan saat ini rata-rata pun di semua pengadilan juga di PTUN Pekanbaru telah kita fasilitasi dengan lengkap. Dahulunya tidak ada ruangan rest area atau ruangan merokok. Di Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri telah kita sediakan. Dulu juga tidak ada ruangan tamu terbuka. Saat ini udah kita lengkapi juga. Ruangan tamu terbuka ini penting adanya Bu sebagai fasilitas penerimaan tamu yang sifatnya umum. Maksudnya begini, dengan adanya ruangan area sterilisasi, tamu pegawai atau tamu jabatan tidak boleh lagi masuk ke dalam ruangan kerja, tidak seperti dahulu. Jika ada tamu, baik itu tamu pegawai maupun tamu jabatan,
maka petugas kita mengarahkan tamu tersebut untuk duduk di ruangan tamu terbuka dan menyampaikan kepada pejabat atau orang yang dituju si penerima tamu untuk menerima tamu di ruangan tamu tersebut. Dan banyak fasilitas lainnya yang sudah dilakukan pembenahan, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Berarti udah banyak ya Pak sarana dan prasarana yang telah kita lengkapi dalam pelaksanaan zona integritas ini, terutama untuk peningkatan kualitas atau kinerja layanan PTUN Pekanbaru. Nah, kita berbicara mengenai kinerja Pak, terkait kinerja Satker yaitu PTUN Pekanbaru sendiri. Apakah sudah dilakukan penilaian oleh pusat, itu baik dari Mahkamah Agung maupun Ditjen kita sendiri? Itu bisa Bapak jelaskan Pak. Benar Bu Ici, telah dilakukan beberapa kali penilaian oleh tim dari pusat. Penilaian terhadap seluruh kinerja aparatur pengadilan dan Satker dilakukan dengan SAPM, yaitu Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu, sebanyak 1 kali dalam 2 tahun oleh tim yang diutus oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Alhamdulillah, di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sendiri hingga saat ini telah 2 kali mendapatkan nilai A Excellent pada tahun 2018 dan tahun 2021. Dan saya selaku supporting unit Satker beserta seluruh tim akan terus berupaya agar tetap mempertahankan predikat, karena siokianya mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih kembali. Jadi kita harus tetap serius akan hal ini. Nah, selain predikat A Excellent yang Bapak sebutkan tadi, apakah kita juga sudah pernah mendapatkan predikat-predikat lain, Pak? Oke, Bu. Ada beberapa predikat penilaian. Pertama, untuk tahun 2019, hasil penilaian dari tim surveillance akreditasi di PTUN Pekanbaru. PTUN Pekanbaru mendapatkan predikat A Excellent. Untuk yang kedua, untuk tahun 2021 saat ini, dari hasil penilaian tim TPM yang dilakukan oleh Ditjen Miltun, alhamdulillah juga kita mendapatkan nilai A Excellent. Untuk yang ketiga, untuk tahun 2021, PTUN Pekanbaru mendapatkan peringkat 1 terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik kategori pengadilan TPB dengan nilai 84,45 kalau nggak salah pada waktu itu. Untuk yang keempat, di tahun ini juga, tahun 2021 ini juga, PTUN Pekanbaru mendapatkan peringkat kedua terbaik sebagai pengadilan tingkat pertama dalam penilaian laporan pengadilan. Jadi alhamdulillah atas kerjasama tim juga 4 peringkat tersebut yang diberikan oleh tim dari pusat dapat kita peroleh. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim karena telah bekerja keras akan kegiatan yang dilaksanakan. Oke, baik. Berarti sudah cukup banyak ya Pak predikat yang diperoleh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Atas kerjasama tim kita berhasil memperoleh, walaupun tidak seluruhnya maksimal, tapi itu merupakan kerja keras kita semua di sini. Baik Pak. Dengan predikat yang Bapak sebutkan tadi, sudah tentu ditopang oleh program-program unggulan yang dimiliki oleh PTUN Pekanbaru, terutama dalam peningkatan pelayanan publik ya Pak. Bisakah Bapak jelaskan program-program unggulan apa saja yang ada di PTUN Pekanbaru? Benar Bu Ici, tentunya ditunjang dengan beberapa program penting yang telah kita buat di sini. Seperti satu, adanya inovasi aplikasi Si Adil yang merupakan sistem informasi dengan sistem digital berbasis WhatsApp. Jadi aplikasi inovasi Si Antam ini merupakan sistem layanan tamu berbasis digital dari hasil yang digagas oleh Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Jadi yang ketiga, aplikasi Emarisa yang merupakan sistem antrian dan panggilan sidang yang digagas oleh Kasubag Umum dan Keuangan. Selanjutnya adalah aplikasi Please On yang merupakan layanan informasi yang digagas oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan. Jadi untuk 3 aplikasi terakhir yang saya sebutkan tadi telah dilakukan secara bersamaan terkait adanya pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya podcast ini sendiri Bu Ice yang merupakan layanan informasi kepada publik terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Ini juga merupakan sarana public campaign bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena merupakan amanat dari pelaksanaan zona integritas. Jadi begitulah kira-kira beberapa inovasi layanan yang telah kita laksanakan, kita terapkan dan kita resmikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Jadi sudah banyak ya Pak program-program unggulan yang telah
dimiliki oleh PT UAN Pekanbaru. Alhamdulillah. Harapan kita program-program unggulan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita dan menjadikan PT UAN Pekanbaru menjadi wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga mudah-mudahan karena itu merupakan cita-cita kita bersama juga semua untuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Ya, baik Pak. Ya, nah ini kita sekarang udah di penghujung tahun, sudah di bulan Desember 2021. Nah, saya mau menanyakan nih terkait anggaran Pak. Bagaimana dengan serapan anggaran kita sampai Desember 2021 ini Pak untuk saat ini? Terima kasih BC. Kita informasikan. Pertama saya jelaskan dulu sebelumnya bahwasanya DIPA daftar isian pelaksanaan anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini ada dua. DIPA 01 dari Mahkamah Agung dan 05 dari Ditjen Badil Miltun. DIPA 01 sehubungan dengan belanja pegawai yang sifatnya rutin, belanja barang dan belanja pemeliharaan serta kegiatan lainnya itu sudah terrealisasi hingga sampai dengan saat ini sekitar 91,10%. Untuk DIPA 05 merupakan DIPA dari Dirjen, itu digunakan seperti untuk biaya posbakum. Posbakum ini adalah pos bantuan hukum. Yang kedua, biaya perkara prodio. Sampai saat ini belum ada yang menggunakan fasilitas tersebut. Dan mungkin detail mengenai perkara prodio akan disampaikan dari rekan kita mungkin di bagian kepaniteraan atau dari Bapak Ibu Hakim. Adanya biaya pengamanan sidang untuk perkara tertentu. Dengan realisasi sampai dengan saat ini sekitar 80% karena ada beberapa item yang tidak bisa kita paksakan harus direalisasi karena itu menyangkut dari pihak luar. Beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan anggaran tambahan dan sudah terrealisasikan terhadap pemeliharaan gedung dan belanja modal untuk peningkatan sarana layanan publik. Kita di Satuan Kerja tingkat pertama ini sangat berterima kasih kepada Mahkamah Agung, mulai dari Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Sekretaris Mahkamah Agung, melalui Bapak Kepala Biro dan Ibu Kepala Biro, dan seluruh jajaran sampai terpenuhinya anggaran serta personil yang cukup terampil yang ditempatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Sekretaris serta pejabat terkait karena sudah bersedia mengarahkan, melakukan pembinaan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan BC. Mulai dari Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris, dan jajarannya selaku pengadilan tingkat banding yang telah memberikan pembinaan dan pengawasan setiap tahunnya. Kira-kira begitu BC. Ya, cukup menarik topik kita pada pagi hari ini Pak. Nah, sebelum kita akhiri, selaku seorang sekretaris, adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih Bu Ice. Sedikit pesan yang perlu saya sampaikan. Jabatan adalah amanah, maka laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya karena kelak pasti akan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Setiap jabatan pasti ada risiko. Untuk menghindari risiko tersebut, setidaknya meminimalisir risiko yang akan timbul dari suatu pekerjaan BC. Terlebih dahulu agar berkonsultasi pada pihak yang kompeten, pelajari, cermati, dan dilaksanakan serta pahami peraturan-peraturan yang ada. Dan terakhir, saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan karena siogyanya tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih BC. Baiklah, cukup menarik episode kali ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktu dan perkenannya untuk tampil pada episode podcast kali ini. Saya Ici Setiawati mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun.